Alhamdulillah. Alhamdulillah summa alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. أما بعد فيا أيها الناس فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى التعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الوفي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Limpahan rahmat yang sangat luhur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu banyaknya kenikmatan yang Allah titipkan di setiap jiwa insan hamba-hamba yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Tidak mereka terlepas kecuali mendapatkan nikmat yang kecil maupun yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari nikmat-nikmat tersebut turunlah rahmat Allah, kasih sayang Allah yang tak terhingga, sehingga patut sebagai hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur atas nikmat tersebut, sehingga rahmat itu senantiasa menyertai kehidupan kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan itu yazdad akan terus bertambah, sehingga semakin bertambahnya kenikmatan maka semakin bertambah pula rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada Sayyidul Bashar Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Tidak ada naungan selain dari naungan Allah Subhanahu wa taala yang dimiliki oleh setiap makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Hanya satu manusia yang Allah izinkan untuk memberikan naungan yang paling istimewa, yaitu syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari naungan syafaat tersebut setiap insan berharap berlindung dari azabnya Allah Subhanahu wa taala, dari pedihnya hisab wal iqab, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat setiap hamba-hambanya mereka yang mempunyai cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan Allah membayarkan cinta tersebut mendapatkan ganjaran syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa tidak haramkan syafaat Nabi untuk kita, tidak diharamkan syafaat Nabi untuk anak-anak kita, tidak diharamkan syafaat Nabi untuk orang-orang yang kita cinta, dan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita kelak di yaumil qiyamah dalam barisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, hari yang penuh keberkahan ini, setiap insan digerakkan langkah kakinya untuk menuju tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat di mana Allah mempunyai ridho yang sangat luhur. Maka beruntunglah orang yang digerakkan langkah kakinya menuju ke tempat di mana Allah Subhanahu wa taala mencintai tempat tersebut, dengan ia menambahkan ketaatan dan ketakwaannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kunci paling istimewa dalam kehidupan manusia adalah taat dan takwanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang disampaikan oleh Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, pengarang Sahih Ratib, beliau mengatakan, alaika bitaqwallahi fi sirri wal alad wa qalbaka nadhfu min ar-rijsi wad darar. Seyogyanya bagi engkau, seyogyanya bagi kalian, bertakwalah kepada Allah fi sirri wal alan, dalam keadaan sendiri ataupun di hadapan khalayak ramai manusia. Wa qalbaka nadhfu min ar-rijsi wad darar, dan bersihkan hatimu dari kotoran-kotoran yang membuatmu jauh dari Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga pesan yang disampaikan Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, bolehkah, berlakukah takwa tersebut jikalau kita di dalam keadaan sendiri, nggak dilihat orang banyak? Bolehkah dan berlakukah takwa dan taat kita sama halnya seperti kita datang di tempat ini, kita berpakaian bagus untuk beribadah kepada Allah, sedangkan dalam keadaan sendiri pun kita mampu untuk melaksanakannya? Maka Al-Imam Habib Abdullah bin Al-Haddad menyinggung tentang takwa ini sangat besar. Beliau mengatakan dalam kitab Risalatul Mu'awanah, at-taqwa imtithalul awamirillah wajtinabun nawahi. Apa yang dimaksud dengan takwa? Kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, beliau mengatakan at-taqwa itu imtithalul awamirillah, seumpamanya dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan dia mampu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari demi hari, waktu demi waktu, dosa, kesalahan yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dengan gampangnya, dengan mudahnya kita melakukan apa yang tidak diperintahkan oleh Allah. Kita mampu melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kita kadang tidak berpikir bagaimana cara menembus dosa ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ada satu sahabat datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengeluh kepada Rasul, "Ya Rasulullah, aku mempunyai dosa yang begitu banyak, sampai-sampai dosaku tidak mampu aku hitung. Apakah Allah akan mengazabku? Apakah ada balasan buat diriku yang berdosa seperti ini?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Setiap apapun kebaikan sekecil biji zarrah pun kau lakukan, maka ada balasannya. Begitupun keburukan yang kau lakukan, walaupun sekecil apapun keburukan tersebut, maka akan ada balasannya. Maka sahabat tersebut ketika mendengar ucapan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW ini pun bergemetar tubuhnya. Seakan-akan tangisan begitu banyak yang keluar dari air matanya. Air mata tersebut seakan-akan dipandang oleh Nabi. Dia mengatakan, "Malaka ya rijal, ada apa gerangan?" Dia bilang, "Ya Rasul, aku datang kepadamu mengeluh tentang dosa yang aku lakukan dari pagi hingga pagi kembali. Saking banyaknya aku pun tidak mampu menghitung dari dosa-dosa tersebut. Dan apakah Allah mampu? Apakah Allah mau mengampuni diriku?" Maka kata Rasulullah SAW, Nabi memeluk ini sahabat. Akhlaknya Rasulullah ketika meredam, mendengarkan keluh kesah orang-orang yang berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia mau mengungkapkannya. Maka Nabi SAW, siapapun orang yang mengungkapkan dosanya di hadapan Allah, kemudian dia mau bertobat dari dosa yang dia lakukan, maka Allah akan berikan al-jaza, ganjaran atau balasan yang Allah berikan kelak, diamankan di alam kuburnya Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat tersebut dipeluk oleh Nabi. Ketika dipeluk oleh Nabi, tangisan tersebut pun mulai reda, dan Nabi pun mengatakan, "Anta ma'aman ahbabta," engkau kelak akan dikumpulkan bersama engkau yang kau cintai. Maka beruntunglah orang tersebut yang mau mengungkapkan kesalahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah dimakalah Allah, kita pandai yang berbuat dosa ini kadang enggan untuk mengungkapkan dosa kesalahan kita di hadapan Allah. Kita yang pandai untuk melakukan dosa kesalahan, kita tidak pandai untuk mengungkapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan syarat taubah, Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, di dalam kitabnya beliau mengatakan syaratnya taubah al-ighla. Mereka pertama yang mempunyai an-nadam, mempunyai rasa penyesalan. Yang kedua adalah al-ighla, mengangkat dirinya, yakni mengungkapkan dirinya untuk tidak melakukan dosa, dan dia tersebut di hadapan Allah atas dosa yang dia lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat-syarat taubat tersebut adalah cara bagaimana taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perkumpulan yang baik adalah perkumpulan di mana seorang hamba mau meminta kepada Allah atas ampunan-ampunannya. Dan kita melihat dengan begitu banyaknya akhir zaman ini fitnah yang merajalela, maka perlindungan terbaik kita adalah ketika kita sujud meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita masuk ke dalam musim yang luar biasa ini, ketika semua orang berbeda dalam pilihan pilkada mereka, izinkan khatib menyampaikan bahwasannya sebuah peristiwa yang akan terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Berbeda sebuah pilihan, berbeda orang-orang yang kita cinta, itu hal yang lumrah. Maka contohlah kisah yang dialami oleh Imam Ali. Ketika Imam Ali berbeda pandangan dengan Sayyidatina Aisyah atas sebuah kepemimpinan yang dilakukan oleh Aisyah, bahwasannya di setelah zaman ketika terbunuhnya Sayyidah Utsman, Aisyah meminta kepada para sahabat untuk cari terlebih dahulu pembunuhnya, baru pilihlah pemimpin.
Namun sahabat yang lain mengatakan pilihlah terlebih dahulu Ali untuk memimpin mereka, baru kita cari pembunuhnya. Perbedaan sebuah politik yang terjadi di zaman tersebut mengisahkan sebuah sejarah yang hingga berbekas hingga saat ini, yaitu Waqatul Jamal, peperangan Jamal yang terjadi di Irak, di Basrah. 10.000 kaum muslimin terbunuh dengan sia-sia hanya gara-gara urusan politik. Ada hal yang lebih dikecewakan lagi oleh Imam Ali, yaitu sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Zubair, terbunuh oleh orang dengan sia-sia hanya karena berbeda pilihan atau berbeda pandangan dalam bermilih. Inilah yang terjadi, sehingga Imam Ali mengajarkan kepada kita akhlak yang luar biasa. Beliau mengatakan ketika setelah peperangan tersebut, maka Sayyidatina Aisyah dipimpin untuk mengiringi kepulangannya sampai ke kota Madinah. Imam Ali merelakan 40 kaum wanita Basrah untuk menjaga Sayyidatina Aisyah sehingga sampai di kota Madinah dalam keadaan selamat. Begitupun sebaliknya, para sahabat-sahabat yang lain yang mendukung pasukan Sayyidina Aisyah dipulangkan dengan diberikan bekal yang banyak oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu wa radhiyallahu anhu. Ini menjadikan peristiwa yang sangat luar biasa. Di dalam kitab Al-Athir, di dalam kitab tarikh sejarah Al-Athir diceritakan peristiwa itu adalah peristiwa yang sangat sia-sia karena darah bertumpah, karena urusan politik yang tidak mempunyai batasan atau unsur hal yang baik. Sehingga maka dari itu, at-ta'awanu 'alal birri wat taqwa, mari sama-sama kita saling berlomba-lomba untuk mengajak kepada hal yang baik, mengajak kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda pilihan itu hal yang biasa, namun tujuan kita sama, yaitu ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga negeri ini, Allah jaga kota kita, Allah jaga kampung kita dari mara bahaya, Allah jauhkan kita dari segala bala wal waba, Allah jauhkan dari fitnah akhir zaman, dan Allah lindungi mereka kaum muslimin untuk senantiasa bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsanihi wa syukri lahu ala taufiqihi wa imtinanihi, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم على نور الانوار وسيد الاسرار وتياج النجاة ومفتاح باب اليسار سيدنا ونبينا ومولانا محمد بن المختار وعلى اله الاطهار عدد من امر الله وافضاله. اما بعد فايها الناس اتقوا الله فيما امر وانتهوا عما نهى واعلموا ان الله امركم بدءا بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ولمسك ورسولك وصحابة رسول الله أجمعين وعلى الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية صحابة رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وكافي الحاجات وكافي الذنوب والخطيئات يا رب العالمين. اللهم وارفع عن جميع المسلمين الأذى والبلاء والغلاء والبرد والدلال والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلاد اندونيسيا خاصة وعن بلدان
والفلسطين أجمعين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكفنا شر المصائب الدنيا والدين. اللهم نحن نظر إلى وجهك الكريم. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله يا كريم. اللهم اكفنا البلاء واكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله يا كريم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم يا شديد البواء ويا شديد المحال ويا من لا يبلغ الخير كلها بيده يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا رزاق ارزقنا من كل تعب ولا محنة وارزقنا في خير وبركة وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. واحفظ اهلنا واحفظ بلادنا واحفظ قريتنا من المعاصي من المعارض ومن كل حاسد من الباطل والطاغن وحاشد الحاسدين واجزر الظالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يذكركم ولذكر الله اكبر. أقم الصلاة.